Alur drama The Scarecrow episode 1. Pada tahun 2019, mantan detektif yang kini menjadi guru, Kang Taiju, dikejutkan kabar bahwa pelaku pembunuhan berantai Kang Seng yang menghantui kota selama 30 tahun akhirnya ditangkap. Saat diminta membantu penyelidikan, karena sang pelaku ingin bertemu dengannya, Taiju kembali mengingat kasus yang bermula pada tahun 1988. Ketika ia dipindahkan dari Seoul ke kampung halamannya, Kang Seng. Di sana, ia menghadapi rekan kerja yang tidak menyukainya, sekaligus dihantui trauma masa kecil akibat perundungan. Ketika seorang pria bernama Seong Jin ditangkap atas pembunuhan Kim Bok-hee, Taiju mulai curiga ada yang tidak beres. Ia menemukan bahwa pengakuan tersangka diperoleh melalui tekanan jaksa Cha Si-young yang ternyata adalah teman sekolah yang dulu sering membuli dirinya. Setelah memeriksa bukti dan pola kejahatan, Taiju menyimpulkan bahwa beberapa kasus pembunuhan memiliki kesamaan dan kemungkinan besar dilakukan oleh seorang pembunuh berantai, bukan oleh Seong Jin yang sedang dijadikan kambing hitam. Kecurigaan Taiju terbukti ketika seorang siswi bernama Yu Jong-rin ditemukan tewas dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Dari kesaksian saksi dan petunjuk di lokasi kejadian, ia menemukan bahwa pelaku menyamar sebagai orang-orangan sawah di ladang untuk mengintai korbannya. Saat penyelidikan semakin mengarah pada sosok misterius tersebut, Taiju juga harus menghadapi kembali luka masa lalunya yang terkait dengan Si-young. Episode berakhir di masa kini ketika Taiju akhirnya pergi ke penjara untuk bertemu langsung dengan pembunuh yang telah ia kejar selama puluhan tahun. Alur drama The Scarecrow episode 2. Setelah bertemu dengan pembunuh berantai Kang Seng, Lee Yong-woo, di penjara pada tahun 2019, Taiju kembali mengenang penyelidikan pada tahun 1988. Saat itu ia semakin yakin bahwa kasus pembunuhan berantai sedang terjadi. Sementara jaksa Si-young terus berusaha merebut kendali penyelidikan. Di saat yang sama, Taiju masih dibayangi trauma masa lalu. Karena Si-young adalah salah satu pelaku perundungan yang pernah menyiksanya saat sekolah. Untuk menangkap pelaku, Taiju dan tim mencari korban yang pernah selamat dari penculikan. Dari kesaksian mereka, diketahui bahwa pelaku memiliki tangan yang halus dan memilih korbannya berdasarkan ciri tertentu. Taiju kemudian menyusun jebakan dengan menggunakan seorang wanita sebagai umpan, tetapi rencana itu beberapa kali terganggu oleh campur tangan Si-young. Sementara itu, kehidupan pribadi Taiju juga kacau ketika adiknya, Sun Young, mulai membicarakan rencana pernikahan dengan kekasihnya Gi Beom. Malam ketika jebakan dijalankan, pembunuh kembali beraksi dan menculik seorang gadis muda. Reporter Ji-won yang ikut menjadi umpan berhasil memotret pelaku sebelum akhirnya diserang dan pingsan. Di waktu yang sama, Sun Young diserang oleh rekan kerjanya Kyung-ho setelah percakapan yang membuatnya tidak nyaman. Taiju berhasil menyelamatkan korban penculikan dan menemukan Ji-won serta Sun Young sama-sama dirawat di rumah sakit. Namun situasi memburuk ketika Si-young memanfaatkan kekuasaannya untuk menangkap Taiju dan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuh berantai, membuat konflik mereka semakin memanas. Alur drama The Scarecrow episode 3. Pada tahun 1988, Taiju dikeluarkan dari penyelidikan pembunuh berantai Kang Seng setelah jaksa Si-young berhasil mengambil alih kasus tersebut. Setelah dibebaskan dari tahanan, Taiju mengunjungi adiknya Sun Young dan Ji-won yang masih dirawat di rumah sakit. Ia juga mengetahui bahwa Si-young memeras Jae-hoo dengan memanfaatkan putranya agar menyerahkan kasus itu. Meski tidak lagi menjadi penyidik resmi, Taiju diam-diam tetap berusaha mengungkap kebenaran. Sementara itu, Si-young dan Kyung-ho bekerja sama untuk menjatuhkan Sun Young dengan menyebarkan fitnah bahwa ia berselingkuh. Namun rencana itu mulai runtuh ketika sebuah rekaman suara dibuka ke publik dan membongkar kebohongan serta perilaku buruk Kyung-ho. Di sisi lain, Taiju menemukan petunjuk bahwa masih ada korban kelima yang belum ditemukan. Ia meyakini seorang wanita hilang bernama Choi In-suk adalah korban tersebut dan memimpin pencarian, meski harus mempertaruhkan kariernya. Pencarian akhirnya menemukan barang-barang milik In-suk, tetapi jasadnya tetap belum ditemukan. Karena gagal membuktikan teorinya sepenuhnya, Taiju menepati janjinya dan mengundurkan diri dari kepolisian. Kehidupan pribadinya juga memburuk ketika Sun Young putus dengan tunangannya, Gi Beom. Saat keadaan tampak semakin suram,
Pembunuh berantai kembali beraksi dan membunuh Minji, gadis yang sebelumnya membantu penyelidikan. Taiju yang tiba di lokasi kejahatan sangat terpukul hingga pingsan. Sementara di tahun 2019, ia bertanya kepada Lee Yong-woo, apakah dialah orang yang telah menghancurkan tujuan hidupnya selama ini. Alur drama The Scarecrow episode 4. Setelah kematian Minji, Taiju kembali bergabung dalam penyelidikan pembunuh berantai Kang Seng. Dari hasil autopsi, ia mengetahui bahwa pembunuh meninggalkan pesan di tubuh korban dan memasukkan permen ke dalam tubuhnya, yang ternyata adalah permen yang pernah diberikan Minji kepada Taiju. Hal ini membuatnya semakin bertekad menangkap pelaku. Sementara itu terungkap bahwa saat masih sekolah, Siyong pernah berteman dekat dengan Taiju, sebelum tiba-tiba berbalik menjadi orang yang mempermalukan dan membuli dirinya. Di tengah penyelidikan, kecurigaan mulai mengarah pada Gi Beom. Ia menjadi buronan setelah menyerang Kyung Ho, yang terus mengganggu Sun Young. Beberapa petunjuk, termasuk sapu tangan yang mirip dengan milik pembunuh, membuat polisi semakin mencurigainya. Sun Young bahkan menyembunyikan Gi Beom dan mengajaknya kabur bersama, karena yakin pria itu bukan pelaku sebenarnya. Saat polisi memburu Gi Beom, pembunuh yang sesungguhnya kembali beraksi dan menyerang Sun Young. Siyong berhasil menemukannya lebih dulu di ladang dan terluka saat berusaha melawan pelaku. Ketika Taiju tiba, ia sempat mencurigai Siyang karena menemukan barang-barang Sun Young di mobilnya. Namun sebelum pingsan akibat luka tembak, Siyong mengungkap rahasia besar. Ia percaya dirinya dan Taiju adalah saudara seayah. Episode berakhir dengan Siyang dilarikan ke ruang operasi. Gi Beom ditangkap, sementara pembunuh asli masih bebas dan mencari korban berikutnya. Alur drama The Scarecrow episode 5. Pada tahun 1988, Sun Young selamat dari serangan pembunuh berantai dan dirawat di rumah sakit. Di sana terungkap bahwa ia sedang hamil anak Gi Beom. Tetapi ia meminta Ji-won merahasiakan hal itu dari Taiju. Sementara itu, Siyang berhasil selamat dari luka tembak dan Taiju mulai kembali fokus pada penyelidikan setelah mengetahui pembunuh masih berkeliaran. Kasus semakin rumit ketika seorang gadis muda ditemukan tewas. Tetapi Taiju menyimpulkan bahwa pembunuhan itu tidak dilakukan oleh pembunuh berantai yang sama. Di tengah kekacauan, kepala polisi dan Mancun dipindahkan karena gagal menyelesaikan kasus. Sementara Siyong kembali menekan Taiju untuk menganggap Gi Beom sebagai tersangka utama. Kecurigaan terhadap Gi Beom semakin kuat setelah tas korban ditemukan di perpustakaan yang ia kelola. Namun Sun Young bersikeras bahwa tunangannya tidak bersalah. Belakangan, Taiju menemukan foto lama yang membuktikan bahwa Gi Beom sedang bersamanya saat salah satu pembunuhan terjadi, sehingga ia tidak mungkin menjadi pelaku seluruh rangkaian kejahatan. Meski begitu, bukti lain masih mengarah kepadanya, membuat Taiju bimbang. Saat mencari petunjuk baru, ia mulai menyadari bahwa Ki Hwan, kakak Gi Beom, juga memiliki akses ke lokasi-lokasi penting dalam kasus ini dan bisa saja menjadi tersangka. Sementara itu di tahun 2019, Lee Yong-woo terus menolak mengaku, tetapi mengirim catatan berisi jumlah pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan yang pernah ia lakukan, membuat Taiju semakin terdorong untuk mengungkap kebenaran. Alur drama The Scarecrow episode 6. Pada tahun 2019, Lee Yong-woo akhirnya mengaku bahwa jumlah korbannya jauh lebih banyak dari yang diketahui polisi, yaitu 14 pembunuhan. Namun alih-alih langsung mengungkap semuanya, ia meminta Taiju menceritakan kehidupannya dan apa saja yang hilang selama mengejar kasus tersebut. Kisah kemudian kembali ke tahun 1988. Ketika Taiju menemukan bukti bahwa Gi Beom tidak mungkin menjadi pelaku salah satu pembunuhan karena sedang bersamanya pada malam kejadian. Meski begitu, Siyong tetap mengumumkan Gi Beom sebagai tersangka utama dalam konferensi pers karena tekanan dari ayahnya. Taiju terus mencari pelaku sebenarnya dengan bantuan analisis ilmiah terhadap sampel rambut yang ditemukan di sapu tangan pembunuh. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan bekerja di lingkungan logam dan sering berkeringat saat bekerja. Sementara itu, Gi Beom dipaksa mengaku sebagai pembunuh setelah disiksa oleh dua detektif, Myung-do dan Hyung-gu. Sun Young yang sedang hamil mencoba membujuk Gi Beom untuk mencabut pengakuannya, tetapi ia menolak demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Ketika membandingkan pengakuan Gi Beom dengan bukti dan kesaksian korban,
Taeju menyadari banyak kejanggalan dan yakin bahwa pengakuan itu palsu. Ia kemudian menemukan petunjuk baru dari sebuah kotak korek api yang membawa penyelidikan ke seorang pria bernama Sokman. Sokman memiliki beberapa ciri yang cocok dengan profil pembunuh, seperti pincang, bekerja dengan logam, dan sering berkeringat. Menjelang akhir episode, Taeju mulai mencurigai Sokman sebagai pembunuh berantai yang sebenarnya. Sementara hubungannya dengan Siyong semakin memburuk setelah mengetahui bahwa jaksa itu membiarkan Gi Beom dijebak demi kepentingannya sendiri. Alur drama The Scarecrow episode 11. Pada tahun 1988, Sun Young mengetahui bahwa Siyong adalah saudara tirinya sekaligus orang yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Gi Beom. Dalam keadaan emosional, ia mengalami kecelakaan mobil dan melahirkan bayi Gi Beom secara prematur. Kondisinya kritis sehingga Taeju sampai memohon kepada Cha Mujin untuk menggunakan koneksinya demi menyelamatkan Sun Young. Mujin setuju, tetapi meminta Taeju meninggalkan Kang Seong-u untuk selamanya sebagai imbalan. Di tahun 2019, Taeju berusaha membersihkan nama Im Sokman, pria yang dipenjara selama 20 tahun karena pengakuan palsu dalam kasus pembunuhan ke-7. Setelah pembunuh berantai Ki Hwan mengaku bahwa Sokman tidak bersalah, Taeju dan seorang pengacara mulai mengajukan peninjauan kembali kasus tersebut. Namun mereka menghadapi hambatan karena banyak tokoh berpengaruh, termasuk Siyong yang kini menjadi anggota parlemen, dan Dae-ho yang menjadi kepala kepolisian, berusaha melindungi kesalahan masa lalu mereka. Sementara itu, Yang Beom, putra Sun Young dan Gi Beom, yang kini sudah dewasa, mulai mencari tahu kebenaran tentang ayahnya. Dari Sokman, ia mengetahui bahwa Gi Beom mengalami penyiksaan dan meninggal akibat kasus pembunuh berantai tersebut. Saat menanyai Siyong, ia justru diberitahu bahwa Taeju adalah polisi yang menangkap ayahnya. Sun Young kemudian menjelaskan kepada Taeju bahwa selama ia koma dan menjalani rehabilitasi, Siyonglah yang membesarkan Yong Beom. Demi melindungi hubungan anaknya dengan Siyong, Sun Young meminta Taeju membiarkan Yong Beom terus percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas kematian Gi Beom. Episode berakhir ketika Yong Beom mendatangi Taeju dan menyalahkannya atas kematian ayahnya. Penjelasan ending drama The Scarecrow. Pada episode terakhir, Ki Hwan setuju menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali kasus Im Sokman. Di pengadilan, terungkap bahwa Sokman dihukum karena bukti dan penyelidikan yang keliru. Taeju secara terbuka mengakui kesalahannya dalam menggunakan analisis ilmiah yang salah dan meminta maaf kepada Sokman. Mantan tersangka lain, Seong Jin, juga bersaksi bahwa ia pernah disiksa oleh polisi hingga dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan berantai. Sementara itu, Yang Beom mulai mengetahui kebenaran tentang masa lalu ayahnya Gi Beom. Dari berbagai dokumen dan kesaksian, ia menyadari bahwa banyak pejabat, polisi, dan jaksa termasuk Siyang terlibat dalam penutupan kasus serta kesalahan hukum yang menghancurkan hidup banyak orang. Bersama Ji Won, Taeju berusaha mengungkap fakta tentang pembunuhan He Jin yang selama puluhan tahun ditutupi. Dalam siaran langsung, Ji Won menayangkan pengakuan Ki Hwan yang membenarkan keterlibatan sejumlah aparat dalam menyembunyikan bukti. Akibatnya, Yong Beom kecewa dan akhirnya memutuskan hubungan dengan Siyong. Pada akhirnya, Ki Hwan memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Sokman secara resmi. Setelah 20 tahun di penjara sebagai orang yang tidak bersalah, Sokman akhirnya bebas dan dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Taeju memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya, membantu keluarga korban mencari keadilan, sementara Siyong kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Drama berakhir dengan Taeju memimpikan dunia alternatif, di mana Ki Hwan tidak pernah menjadi pembunuh, dan semua orang yang ia cintai masih bisa hidup bahagia bersama. Meninggalkan penyesalan tentang bagaimana satu orang dapat menghancurkan begitu banyak kehidupan.